belajar dari rumah? Pada video sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Nah, hari ini teman-teman akan belajar tentang gangguan atau penyakit yang terdapat pada organ peredaran darah. Langsung saja yuk teman-teman, kita simak videonya. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. IPA tema 4. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah menyerang yang pertama organ jantung, kedua pembuluh darah, dan yang ketiga organ darah. Gangguan kesehatan yang pertama yaitu pada organ jantung. Gangguan pada organ jantung yaitu jantung koroner. Jantung koroner merupakan suatu keadaan ketika peredaran darah yang mengalir pada pembuluh darah mengalami penyumbatan, sehingga aliran darah ke jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Penyebabnya yaitu adanya endapan lemak atau endapan zat kapur yang menutupi saluran arteri, sehingga mengakibatkan tersumbatnya aliran darah yang mengalir ke jantung. Selanjutnya yaitu gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Yang pertama ada hipertensi. Hipertensi merupakan suatu kondisi ketika darah di dalam pembuluh arteri meningkat. Hipertensi disebut juga dengan tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darahnya lebih dari 120/80 mmHg. Sedangkan untuk tekanan darah normal yaitu berkisar antara 90/60 mmHg sampai 120/80 mmHg. Yang kedua, hipotensi. Hipotensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun. Hipotensi disebut juga dengan tekanan darah rendah, yaitu tekanan darahnya lebih rendah dari 90/60 mmHg. Selanjutnya yang ketiga, varises. Varises ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan. Nah, hal ini disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selanjutnya, gangguan kesehatan pada darah manusia. Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh. Penyebabnya yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Adapun gejala penderita penyakit anemia yaitu mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar yang sebelah kiri merupakan sel darah yang normal, sedangkan sebelah kanan merupakan sel darah yang terjadi penyakit anemia atau kurangnya sel darah merah. Yang kedua, leukemia atau kanker darah. Kanker darah merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Penyebabnya yaitu virus karsinogenik, paparan zat radioaktif, konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, infeksi zat kimia beracun, dan faktor genetik. Nah, adapun gejalanya yaitu pendarahan hidung terus-menerus atau sering, kemudian penurunan berat badan secara drastis, sering mengeluarkan keringat dingin, dan mudah memar pada anggota tubuh. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar sebelah kiri, ini merupakan sel darah yang terkena leukemia, sedangkan yang sebelah kanan merupakan sel darah yang normal. Ketiga, demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti.
Penyakit ini menyerang komponen darah, yaitu trombosit atau keping darah. Penderita yang terinfeksi demam berdarah mengalami jumlah trombosit atau kepingan darah menurun akibat infeksi tersebut. Adapun gejala pada penderita demam berdarah yaitu demam tinggi, nyeri pada kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, nafsu makan menurun, mual dan muntah, terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, dan lain sebagainya. Keempat, yaitu stroke. Penyakit stroke disebabkan karena pembuluh darah pada otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah yang menuju ke otak terhambat, sehingga otak tidak bisa mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia yaitu penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat, baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun mengobati saat terjadi pendarahan. Yang kedua, talasemia. Talasemia merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak bisa berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit ini diantaranya yaitu mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak napas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Selanjutnya, cara mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, istirahat yang cukup. Kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan yang ketiga yaitu olahraga secara teratur. Nah, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, ada gaya hidup ya. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, kemudian tidur larut malam, dan jarang berolahraga akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Lalu yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Nah, hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Lalu yang ketiga, ada faktor keturunan, yaitu disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Demikian materi tentang gangguan kesehatan organ peredaran darah. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Nah teman-teman, itu dia materi tentang gangguan atau penyakit yang terjadi pada organ peredaran darah. Sekarang teman-teman sudah tahu kan penyakit apa saja yang dapat menyerang organ peredaran darah? Untuk itu, yuk kita sama-sama menjaga kesehatan kita dengan cara menjaga pola makan, pola tidur, serta jangan lupa olahraga yang teratur. Cukup sekian penjelasan Bu Nisa hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sekian dari Bu Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.